Yang selamat saudara Nis. Sekarang Bapak absen. Munggi. Oke, Pak. Kemudian Keza. Kemudian Aura. Abiu. Oke, Pak. Oke, nampaknya semua hadir semuanya. Sebelum kita belajar, kita tepuk P5. 3, 2, 1. Dengan takwa, akhlak mulia, mandiri, gotong royong, bineka, kreatif, negara kritis. Sebelum kita masuk ke materi pada pagi hari ini, Bapak akan tanya tentang materi yang sebelumnya, itu tentang apa, Nak? Zat. Apa itu zat? Sesuatu yang memiliki rasa dan mendapatkan uang. Iya, zat terdiri atas 3. 1, 2, 3. Oke, nampaknya sudah paham tentang materi kita sebelumnya. Sekarang kita masuk ke materi kita pada pagi hari ini, itu adalah tentang gaya di sekitar kita. Nah, temanya tentang apa? Pengaruh gaya terhadap benda. Nah, kemudian supaya ketercapaian dalam pembelajaran ada beberapa kriteria. Yang pertama, melalui model yaitu PBL, peserta didik mampu menganalisis C4, di mana peserta didik tersebut mampu memahami konsep dasar gaya dan mempengaruhi terhadap benda. Yang kedua, melalui model PBL, peserta didik juga dapat mengkaitkan C4 dan peserta didik juga mampu memahami konsep gaya gesek dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, peserta didik itu dapat mengetahui manfaat dan penerapan gaya magnet dalam aktivitasnya sehari-hari. Nah, itu kriterianya. Sekarang kita lanjut. Nah, ini adakah yang tahu tentang pertanyaan yang akan Bapak sampaikan? Yang pertama, coba apa itu gaya? Aura? Tarikan atau dorongan pada suatu benda. Iya, benar. Yang kedua, apa pengaruh gaya terhadap benda? Dapat menggerakkan benda yang diam, salah satunya pada gaya otot. Iya, yang ketiga, apa pengaruh gaya gesek terhadap benda? Pengaruh gaya gesek apa, Nak? Bentuk permukaan, dasar atau licin, berkelipaan benda yang bergerakkan berat tidak. Iya, benar. Yang seterusnya, apa pengaruh gaya gesek? Pengaruh gaya gesek adalah untuk mengurangi kecepatan benda. Ya, itu yang harus kalian tahu tentang materi kita hari ini. Nah, pengertian gaya. Perhatikan dari gambar di bawah ini yaitu seorang anak apa, Nak? Mendorong kardus. Kemudian apa lagi? Yaitu dua orang melakukan gaya apa ini? Tarik dan dorongan. Nah, dari sini dapat kita ambil kesimpulan bahwa apa itu gaya? Gaya adalah tarikan atau dorongan yang menyebabkan terjadinya perubahan pada benda. Nah, apa sih pengaruh gaya terhadap benda? Tadi ada kawannya sudah jawab. Pengaruh gaya terhadap benda salah satunya adalah dia dapat menggerakkan benda yang diam, salah satunya pada gaya otot. Contohnya ini apa ini? Dua orang siswa sedang apa ini? Sedang meminjam buku. Kemudian ada seorang mengangkat barbel. Kemudian ada siswa yang hobinya main bola. Kemudian ada siswa melakukan tarikan dan dorongan seperti contohnya tarik tambang. Kemudian, nah, yang terusnya apa itu gaya gesek? Gaya gesek apa, Nak? Gaya yang ditimbulkan oleh permukaan benda yang saling bergesekan. Nah, ini contoh kejadiannya nih. Contoh kejadiannya seorang anak sedang mendorong kardus di bidang yang datar. Kemudian contoh gaya gesek. Satu apa ini? Contoh gaya gesek yang pertama yaitu olahraga bersepeda. Ini gaya geseknya. Yang kedua apa? Sedang berselancar. Yang ketiga, ban mobil melakukan rem. Kemudian yang seterusnya apa? Seorang sedang mengangkat gerobak. Ini contoh gaya gesek. Nah, apa sih manfaat dari gaya gesek, Nak?
yaitu yang pertama, gaya gesek itu dia mampu membantu benda bergerak tanpa tergelincir. Kemudian yang kedua, ketika kita berjalan, gaya gesek itu terjadi pada pertemuan antara misalnya sepatu dengan lantai. Kemudian gaya gesek tersebut dapat menghentikan pada saat sedang bergerak itu. Nah, jadi itulah manfaat dari gaya gesek. Anak-anak akan melakukan yaitu percobaan tentang gaya gesek. Nah, buatlah 2 kelompok. Nah, udah siap belum? Siap? Siap. Sebelum kalian melakukan percobaan pada pagi hari ini tentang gaya gesek, kita ice breaking dulu. Ice breakingnya yaitu pada hari Minggu ya. Siap? 3, 2, 1. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik demam istimewa, ku duduk di muka, ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Tukik takik, tukik takik, tukik takik, tukik takik, tukik tak, suara kakiku. Kalian mengidentifikasi yaitu tentang permukaan bentuknya rata, halus, kasar, atau licin. Silakan lakukan percobaan yang pertama. Apa saja alatnya, Nak? Di sini terdapat benda kasar, benda licin, kotak, mobil-mobilan, kelereng, dan bola. Ya, silakan percobaannya, lakukan. Ya, yang pertama ini benda apa ini? Yang ini benda apa namanya? Kasar. Ya, lakukan 2 buah benda. Lakukan 2 buah benda sebanyak 2 kali. Ya, kemudian benda yang lain. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga. Oke. Nanti kalian amati sekarang untuk benda yang licin. Ya, silakan untuk benda yang licin. Ya, ulangi sekali lagi, ulangi sekali lagi. Ya, benda yang kedua. 2 kali. Ya, kemudian boleh antara mobil dengan bola. Ya. Setelah kalian lakukan percobaan, silakan diisi LKPD-nya, praktikumnya, apa yang terjadi dari percobaan 1 tersebut. Percobaan yang kedua, kalian mengidentifikasi perbedaan bentuk benda. Silakan kalian lakukan percobaan yang kedua. Ya, sebutkan bendanya apa saja. Benda kasar, benda licin, kotak, mobil, kelereng, bola. Ya, silakan pada benda yang kasar dulu lakukan prakteknya. Gimana dia gesekannya? 2 benda. Ya, 3, 2, 1 sebanyak 2 kali. Oke. Lanjut. Benda yang kedua. Oke, lanjut yang ketiga. Bola dengan kelereng. 2 kali lakukan. Iya, sekarang pada benda yang licin, lakukan, Nak. Benda yang licin. Benda yang licin. Ya, siap. Yang pertama boleh 2 benda, Nak. 2 benda. Lakukan apa yang terjadi. 3, 2, 1. Oke. Lanjut. Yang selanjutnya. Iya, lanjut selanjutnya. Nanti udah kalian lakukan. Udah kan dilakukan, nanti
sudah lakukan, silakan diisi LKPD-nya ya. Udah. Terima kasih sudah melakukan percobaannya. Bapak tanya sudah dilakukan jawaban dari eksperimen tadi, sudah belum? Nah, selanjutnya itu sudah Bapak bagi LKPD untuk menjawab pertanyaannya. Silakan kelompok jawab pertanyaan yang sudah Bapak kasih LKPD-nya. Dah, sudah selesai? Dari eksperimen yang kalian lakukan tadi, kita ambil kesimpulan yaitu tentang apa nak? Tentang gaya. Apa itu gaya? Apa itu gaya tadi? Gaya adalah tarikan atau dorongan yang menyebabkan terjadinya perubahan pada benda. Ada beberapa yang mempengaruhi gaya tadi apa? Yang pertama pengaruh gaya terhadap benda, kemudian yang kedua pengaruh gaya otot terhadap benda, dan yang ketiga pengaruh dari gaya gesek terhadap benda, dan yang keempat pengaruh gaya gesek. Nah, itulah refleksi kita pada hari ini. Sebelum Bapak tutup, untuk materi selanjutnya itu adalah tentang masih perubahan gaya, tapi tentang terjadinya gaya magnet. Nah, Bapak iri dengan? Ada yang bertanya? Paham? Oke. Bapak iri dengan? Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.